Bismillahirrahmanirrahim. Cupak panuh gantang babubuang, jatuh ke alam tiguluha, pusako di Minangkabau. Jo salam sambah di Anjuang, minta maaf karena banyak, uku jajangku nak jam talampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Yusuf, berasal dari Sumatera Barat, Minangkabau. Di dalam Minangkabau, saya bergelar Rajo Batuah. Saya sudah mengajar atau melatih silat di tempat saya sejak tahun 2008. Waktu itu saya masih duduk di kelas 3 SMA. Kenapa saya memilih silat menjadi bagian yang ingin saya ajarkan? Karena dalam silat banyak hal-hal penting yang dipelajari, banyak nilai-nilai yang terkandung di dalam silat itu sendiri. Di samping silat itu melatih fisik, tapi juga melatih perasaan dan juga melatih intelektual. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam konsep Minangkabau ada melatih rasa. Raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Artinya rasa itu dibawa naik dari hati ke kepala, pareso dibawa turun, periksa dibawa turun dari kepala ke hati. Di dalam silat banyak yang diajarkan, karena silat itu mengandung nilai-nilai spiritual, nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai sosial. Oke, ceritakan singkat sejarah mengenai silat Minang. Silat di Minangkabau yang kami terima dari para leluhur, Minangkabau adalah salah satu sumber bela diri pencak silat yang ada di Indonesia. Pencak silat di Minangkabau berasal dari linik yang berempat. Dari sejarah Minangkabau mengatakan, di dalam Tambo Minangkabau mengatakan ada harimau campo, kucing siam, anjing mualim, dan kambing hutan. Dari situ bela diri silat kemudian berkembang di seluruh wilayah Minangkabau. Silat yang kami terima dari para guru-guru, karena silat selain dari silaturahmi dan juga merupakan adalah bagian daripada penerapan ilmu agama, yaitu salat. Jadi di Minangkabau dulunya silat diajarkan di halaman surau. Jika dibawa naik ke surau, dia akan menjadi bentuk beribadah salat. Jika dibawa dia ke halaman, maka dia dinamakan dengan silat. Peranan silat Minang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Di Minangkabau peranan silat sebetulnya sangat penting sekali. Selain untuk membentengi diri dari perasaan sombong dan angkuh, dan sebetulnya juga adalah membentengi diri dari serangan lawan. Dulunya ketika kami belajar silat, setidaknya untuk mengelakkan istilahnya pukulan, jika 10 pukulan yang masuk, setidaknya 1 pukulan bisa dielakkan dan 9 pukulan mungkin kena gitu. Jadi setidaknya silat menjadi bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Dan juga karena salah satunya kebiasaan masyarakat Minangkabau yang sering atau suka hidup merantau, tidaknya adalah untuk membela dirinya dari halangan-halangan yang ada di tempat dia untuk pergi merantau. Silat merupakan salah satu bentuk atau cara untuk mempertahankan diri. Jadi yang dikatakan paga nagari adalah benteng, atau untuk benteng dalam artian di sini bukan hanya benteng dalam artian bentuk fisik atau bangunan, tapi benteng ada juga termasuk kepada mempertahankan dari serangan-serangan yang datang dari luar. Intinya sebetulnya benteng yang untuk pesilat, karena silat itu ibaratnya pisau. Jika pisau itu digunakan kepada yang baik, maka dia akan menjadi baik. Jika digunakan untuk yang buruk, maka dia akan menjadi buruk. Jadi silat
Karena silat itu mengandung jurus-jurus yang sangat mematikan. Jadi seorang pesilat harus hati-hati dalam menggunakan silatnya. Siapa saja yang boleh mempelajari? Sebetulnya semua orang bisa mempelajari silat Minang dalam artian fisiknya. Sebetulnya silat Minang itu terbagi kepada beberapa bentuk. Ada namanya silat kato, ada namanya juga silat fisik, dan juga ada namanya silat batin. Dan untuk silat yang bisa dipelajari secara umum atau kepada semua orang, baik yang itu orang Minangkabau sendiri atau orang yang di luar Minangkabau, itu bisa mempelajari silat fisik. Dan untuk silat kato dan silat batin itu mungkin ada syarat-syarat yang menentukan untuk mempelajarinya. Dan untuk belajar silat bisa dari kecil sampai dewasa. Sebutkan bagian-bagian penting dalam silat dan sebutkan filosofi utama dari masing-masing bagian-bagian itu. Silat Minang, di dalam silat Minang itu sebetulnya mengandung berbagai macam gerak, ada macam gerak dan juga ada macam filosofi. Salah satunya contoh gelek. Gelek bisa kita artikan perpindahan arah hadap dari satu arah kepada arah yang lain tanpa memindahkan kaki, hanya badan yang berpindah, arah hadap yang berpindah. Nah, untuk gelek itu filosofi adalah menggelek samyang padi, mailak samyang padi, menggelek sahabis dari. Jadi kalau seorang bahasa artinya begini, kalau seorang mau menggelek sahabis dari, di sehabis-habis kemampuan dia dalam memindahkan arah hadapnya. Kemudian menendang atau kalau bahasa Minang malajang atau menyepak sajamba makan. Artinya sajamba makan di sini kekuatannya yang sangat penuh. Kemudian ada lagi dalam filosofi Minang, dalam jatuh menjatuhan, dalam makan dimakan. Artinya apa? Silat Minang itu tidak boleh mati langkah, harus disiapkan. Jika dia terkunci, dia harus juga bisa mengunci. Dan kemudian apabila dikunci, maka yang harus dilakukan adalah membuka engsel. Ibaratnya pintu, jika pintu itu terkunci dan kuncinya tidak ada, yang harus dibuka engselnya. Jadi dalam silat Minang yang sangat penting adalah akal, pikiran, juga perasaan yang disatukan dalam ilmu gerak. Jadi bukan hanya fisik, tapi juga dengan akal. Aturan-aturan apa saja yang ada dalam silat Minang? Di dalam silat Minang, terutama sesama murid atau dalam bahasa Minang sasuk sakumayan, ada yang sangat dipantangkan. Salah satunya adalah istilah yang sangat jeleknya menggunting dalam lipatan, menuhuk kawan seiring. Itu yang sangat dipantangkan. Kemudian berperilaku sombong, angkuh, takabur. Itu sangat tidak dibolehkan di dalam silat Minangkabau. Pantang bagi seorang pesilat Minangkabau untuk melakukan hal-hal yang tercela. Dan seorang guru tidak akan membenarkan atau tidak akan mengajarkan hal-hal buruk kepada anak muridnya atau anak sasiannya. Oke, silat tradisi atau silat adat yang sesungguhnya jarang dipertontonkan dan berikan alasannya. Sebetulnya di dalam konsep di Minangkabau ada dua model bentuk silat. Ini yang perlu kita pahami. Yang pertama ada silat, yang kedua ada pencak silat atau pancak ataupun mancak. Silat itu memakai filosofi dima tumbuh sinan disiangi. Artinya apa? Dalam keadaan apapun, seseorang harus mempertahankan diri dengan segala kemampuannya tanpa memandang keindahan,
geraknya. Yang penting dia bisa melepaskan diri dari cengkerama atau dari serangan lawannya. Kemudian ada namanya pencak silet. Pencak atau manca. Manca itu bisa dikatakan mana yang rancak atau mana rancak atau mana yang bagus. Artinya apa? Artinya jika diadakan filosofinya, basiang sabalung tumbuh. Artinya apa? Sesuatu yang disusun, dibentuk, diatur agar dia kelihatan indah dalam pertunjukannya. Nah, itu dua buah konsep dalam dunia persilatan di Minang. Jadi ada silet, ada pencak silet atau manca. Oke. Ada berapa aliran dalam silat Minang? Aliran dalam silat Minang sangat banyak sekali. Ada namanya aliran itu ada yang berdasarkan nama gurunya atau nama tokohnya. Kemudian ada silat itu berdasarkan nama binatang. Kemudian ada dasarnya dengan nama daerah. Salah satu contoh ada silet rimau atau silet harimau. Ada itu nama binatang. Ada silet kucing liar. Ada silet buaya lalo. Itu yang berdasarkan nama binatang. Kemudian ada nama silet itu adalah silet pakih rabun. Kemudian ada silet angkulabai. Itu nama orang. Itu diambil dari nama orang karena dikembangkan atau diperkenalkan oleh orang tersebut, oleh tokoh tersebut. Kemudian ada juga nama silet yang berasal dari nama daerah. Ada contoh silet Pauh, silet Sunu, silet Lintau, silet Kumango. Itu berasal dari nama daerah. Dan aliran-aliran yang mereka pakai ada yang membedakan antara perkembang silet di Darek dan di Rantau atau di Pasisir. Kebiasaan kalau di Darek lebih banyak dia main kunci atau main tangan. Kalau di daerah pesisir lebih banyak silet praktis dan banyak main taktik. Itu tergantung kebiasaan pada daerah masing-masing. Oke. Mengapa silet disebut menjadi ibu dari kebudayaan Minang dan turunannya berupa tari seperti tari piring dan lain-lain? Sebutkan alasannya kenapa silet menjadi ibu dari budaya Minang. Silet merupakan induk dari seni atau seni gerak Minangkabau. Ini alasannya kenapa? Karena segala bentuk seni gerak yang berkembang di Minangkabau, baik berupa tari, apakah tari piring, tari buai-buai, semua berpatokan atau berpondasikan kepada gerak-gerak silet yang berkembang di seluruh wilayah Minangkabau. Satu. Yang kedua, dulunya tari-tari Minangkabau itu berkembang di sasaran dan para penarinya adalah semuanya laki-laki, tidak ada yang perempuan. Karena dia berkembang di sasaran belajar silat, dan tari-tari yang berkembang di sasaran otomatis memakai seluruh pola-pola dari langkah silat. Oleh karena itu, seluruh seni gerak tari di Minangkabau berasal atau berinduk kepada silat yang berkembang di wilayah Minangkabau. Oke, terakhir, apakah itu randai itu apa, dan randai itu termasuk tarian atau pencak silat? Dijelaskan secara singkat. Randai merupakan sebuah pertunjukan, bisa dikatakan miniaturnya seni pertunjukan Minangkabau. Kata randai, ada yang mengatakan randai itu adalah berjalan yang berdakwah, yang mengeliling, kemudian melakukan gerakan-gerakan yang diiringi dengan lagu. Jadi sebetulnya randai itu adalah penggabungan dari beberapa unsur seni. Di situ di randai itu ada seni gerak, yaitu gerak-gerak silat yang diberikan lagu, kemudian diiringi dengan dendang, yaitu seni musik. Kemudian
ada juga seni teater atau seni drama. Di samping itu untuk pendukungnya adalah seni rupa seperti semacam kostum atau properti dalam perlengkapan silat. Jadi dari sisi geraknya randai berasal dari silat, tapi sesungguhnya randai itu adalah miniaturnya seni pertunjukan Minangkabau, karena di dalam randai sudah mencakup seluruh unsur seni Minangkabau, dari gerak, dari musik, dari teater, dan seni rupa. Oke, yang terakhir, harapan bagi para guru-guru ini untuk para generasi milenial untuk terus memperbudayakan silat Minang ini, dan juga harapan apa atau apa yang perlu diperhatikan sama pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk budaya ini tetap bisa berlanjut ke generasi berikut. Tentu saja harapannya baik terkhusus bagi orang Minangkabau, baik yang berada di kampung halaman ataupun yang berada di rantau. Harapannya tentu silat ini tetap dikembangkan, diajarkan. Karena apa? Karena dengan silat kita dapat membentengi anak-anakan atau generasi muda dari hal-hal yang kurang baik. Salah satu contoh, dengan kesibukan mereka untuk belajar silat, itu bisa setidaknya memfilteri dari generasi-generasi muda dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Apalagi silat ini mengandung nilai-nilai yang sangat banyak, nilai-nilai sosial. Dengan bersilat mereka bertemu, mereka bertukar pikiran, mereka berkawan. Kemudian silat juga dari sisi fisik melatih fisik mereka, melatih tenaga mereka sehingga mereka sehat. Dari sisi pikiran, dengan silat untuk menjalankan pikiran, karena dalam silat itu butuh strategi. Setidaknya mereka dengan berlatih silat, mereka bisa menggunakan akal pikirannya untuk mengatur sebuah strategi. Jadi sebetulnya dengan belajar silat kita sudah melatih dari 3 komponen dalam pendidikan, ada afektif, kognitif, dan psikomotorik. Oleh karena itu harapannya, karena silat merupakan salah satu budaya produk asli Indonesia, apalagi khususnya Minangkabau, yang mengandung nilai-nilai filosofi, nilai-nilai sosial, dan nilai-nilai yang sangat banyak, nilai-nilai pendidikan juga terkandung di dalam silat. Harapannya tentu pemerintah memperhatikan bagaimana silat tradisional ini tetap berkembang, tetap berjaya di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Itu harapan yang saya bisa berkembang terus. Harapan pemerintah memperhatikan, memberikan perhatian yang sangat besar terhadap keberadaan silat ini. Saya Hendri Yusuf, gelar Rajo Batuah, lahir silek mencari kawan, batin silek mencari Tuhan atau menyatakan diri bertuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.